Guys, coba kalian dengarkan baik-baik perbincangan ini, oke? Ini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Nah, gitu loh guys. Jadi gini guys, dari perbincangan antara Ani itu dan RK, maka kita bisa simpulkan secara psikologis ya guys. Kalau Anda orang yang cerdas dan orang yang pintar, kalau kita nih bicara dalam keadaan emosi, marah, tertekan, kesal, dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, atau sesuatu yang diperdebatkan, maka perbincangan ini tidak setenang ini, dan teratur gitu loh. Artinya saya dulu, dia dulu, saya dulu, dia dulu. Yang namanya orang dalam keadaan emosi, pasti ada pemotongan kalimat guys, ya, pemotongan kalimat. Artinya kita belum ngomong aja udah disela sama orang tersebut, dipotong dan sebagainya, itu karena emosi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau menurut saya ini berita hoax guys, ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak suka dengan RK, dia membuat atau meng-create cerita tersebut dan dibesar-besarkan oleh dia supaya nama RK lebih jelek lagi. Maaf, saya tidak membela RK. Karena ini adalah kita bicara tentang real thinking ya gitu loh. Kalau kita bicara tentang psikologis dalam keadaan marah, itu bahasa dan ucapan yang disampaikan ini tidak akan setenang ini guys, oke? Dan tidak seteratur ini gitu loh. Pasti akan ada sesuatu yang gas gitu loh, ngegas, ngomongnya keras, intonasinya kencang dan sebagainya. Jadi kita semua tuh dibodohi dengan berita ini guys. Hati-hati guys. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan ulah-ulah orang-orang seperti ini. Ingat, laki-laki mana yang mau dan sadar dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibarat kucing nih, kalau laki-laki dikasih makanan enak setiap hari, melihat ikan segar, daging segar di luar sana dicaplok juga guys. Itu ibaratnya, itu analoginya. Tapi kalau perempuan udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, dicaplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuan yang uang dan harapan ingin jadi diperistri? Jangan beri panggung untuk Ani-Ani, karena Ani-Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke, saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu, Ani-Ani, yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Kenikmatan semata itu hanya dibuat oleh dirimu sendiri. Jangan libatkan orang lain dalam kasus kamu, oke? Tidak ada pembenaran dalam kasus ini. Saya sebagai wanita pun malu rasanya, paham? Mungkin ahli telematika akan lebih memperjelas apa yang menjadi statement saya. Karena dari sisi psikologis dengan kaitannya dengan apa yang dipublish dan itu ya istilah telematika saya nggak paham ya. Coba Abwah ya, mudah-mudahan Abwah bisa jawab ya hal ini. Tapi kalau menurut kajian saya seperti ini, dan mudah-mudahan kita sama persepsinya. Oke, salam. Salam Duta Gading. Ini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Let me do that. Hai sahabat setia Aisyah Channel. Mimin punya informasi terbaru nih yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu soal rekaman pemerasan Lisa Marliana terhadap RK. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita cek dulu faktanya. Apakah benar ada kejadian ini atau hanya sekadar isu yang beredar di media sosial? Mimin akan telusuri dulu informasi terbarunya supaya kita nggak termakan hoaks. Stay tuned. Ya, polemik antara Lisa Marliana dan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah rekaman suara yang menyeret nama keduanya dalam percakapan sensitif terkait dugaan hubungan gelap dan pengakuan anak. Dalam rekaman yang viral tersebut,
Terdengar suara pria yang diduga Ridwan Kamil sedang bernegosiasi dengan seorang perempuan yang diklaim sebagai Lisa Mariana. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu secara tegas membantah bahwa anak yang dibicarakan adalah darah dagingnya. Tapi itu kan bukan anak saya. Buktinya sudah jelaskan. Kita juga sudah buat perjanjian sebelumnya. Sudah ada hitam di atas putih. Semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ujar suara yang disebut-sebut mirip Kang Emil. Lisa, yang selama ini dikaitkan sebagai selingkuhan Ridwan Kamil, kembali menjadi sorotan. Meskipun di rekaman terdengar suara perempuan yang menantang untuk melakukan tes DNA, Lisa bersikeras bahwa suara itu bukan dirinya. Tes DNA buat apa lagi? Bapaknya juga sudah ngaku, bukti ada. Tambah suara pria dalam rekaman tersebut. Dalam lanjutan percakapan, pria tersebut juga berupaya menenangkan situasi dan menyarankan agar perempuan tersebut berhenti membuat kegaduhan di media sosial. Kamu cuma mau bikin ribut. Ini bukan soal takut atau nggak takut tes DNA, tapi situasinya lagi panas di semua mata lagi lihat ke saya, jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik, katanya lagi. Namun, ketegangan memuncak saat perempuan dalam rekaman itu meminta uang tutup mulut sebesar 2,5 miliar rupiah dan mengancam akan membuka aib jika permintaannya tidak dipenuhi. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf saja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari, ujar suara perempuan tersebut. Mendengar ancaman tersebut, suara pria itu langsung membalas dengan nada serius. Ini sudah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan. Ini nggak benar, katanya. Sementara suara perempuan membalas ringan. Ih masa bodoh lah, yang menutup rekaman dengan nada jengkel. Reaksi publik pun beragam. Banyak yang mencibir Lisa Mariana, menudingnya memeras dan mencari keuntungan dari situasi ini. Namun Lisa tak tinggal diam. Dalam unggahan Instagram terbarunya, ia membantah keras bahwa suara dalam rekaman itu adalah dirinya. Guys, ini bukan suara asliku ya, tulisnya dalam caption sebuah postingan. Spekulasi pun berkembang. Tak sedikit warganet yang meyakini rekaman itu adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Beberapa bahkan menyebut suara dalam rekaman itu tidak natural. Ini AI ya guys, kelihatan banget, komentar seorang netizen. Sumpah ini editan suaranya, suara AI. Jangan bilang GW buzzer atau antek-antek Lisa ya. Karena dulu GW pernah bisnis bareng obat slimming, jadi selalu telepon atau voice note. Jadi tahu suara Lisa, ujar netizen lainnya. Tak hanya membantah rekaman, Lisa juga mengungkap adanya tawaran uang dalam jumlah besar yang diduga berasal dari pihak Ridwan Kamil melalui perantara. Dalam sebuah tangkapan layar chat yang dibagikan Lisa, terlihat seseorang mencoba membujuknya untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan di publik terkait isu perselingkuhan. Lisa, sudahi semua. Kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya. Tolong kasihan dengan dia, tulis isi pesan tersebut. Bahkan, penawaran uang yang diberikan mencapai miliaran rupiah. 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Kalau kamu mau kerja sama untuk bersihkan nama Bapak. Kita jangan umbar-umbar hal-hal sensitif lagi. Tolong bilang ke sosmed dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar. Setelah berita itu bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar rupiah lagi ke Lisa. Lanjut pesan itu. Lisa mengaku pesan tersebut diterimanya 3 hari sebelum dirinya membeberkan dugaan skandal yang menyeret nama besar Ridwan Kamil. Aku spill aja daripada capek kan diserbu buzzernya. BTW ini chat 3 hari lalu, ujarnya. Meski ada tawaran perdamaian, Lisa tetap bersikukuh untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur tes DNA jika memang diperlukan, menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi tekanan atau opini publik. Nah, sahabat Aisyah Channel, itulah informasi buat kalian yang baru mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.